Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat suka-suka suara kita. Selanjutnya terserah kakak. Di podcast suka-suka kali ini kita kedatangan bintang tamu yang menurut saya ini legend ya. Dalam artian legend di sini di pola pikirnya dia berani bertolak belakang dengan apa yang sering dilakukan oleh anak muda pada zaman saat itu, dan sebagai penggagas dari kegiatan-kegiatan positif yang dikemas dengan ajaran agama gitu. Beliau ini adalah salah satu penggagas dari barisan hijrah untuk anak muda milenial, khususnya di organisasi masyarakat XTC Indonesia. Nah, beliau ini yang menggagas mengajak anggota-anggota XTC untuk hijrah ke jalan agama. Kita sudah nggak asing lagi mungkin ya buat yang anggota XTC mah. Inilah Kang Taufik. Wah, Kang Iya. Taufik. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hatur nuhun pisan. Kang Otot sudah mengundang ya, guru saya juga ya. Wah, Masya ini Allah. suatu kehormatan sebetulnya, saya yang sangat beruntung ini bisa kolaborasi bareng sama Kang Taufik, bisa tukar pikiran, bisa sharing di podcast saya ini. Ini suatu kehormatan menurut saya, luar biasa gitu. Pasti kan jadwal bulan Amin. puasa mah padat ya Kang Taufik, setahu saya mah ya. Ya, alhamdulillah. Walaupun apa istilahnya masih ada COVID-19 gitu ya. Betul. Tapi kita tetap untuk masalah program kerja kebaikan mah tetap harus jalan, Kang Otot. Alhamdulillah. Gitu. Ya, Apalagi ini dalam hal mungkin ini salah ya satunya apa? ya. Salah satunya ini Betul. caranya mungkin ya Kang ya. Insya Allah. Karena kan kita di zaman era teknologi ini sudah dipermudah dalam hal segala sesuatunya, gitu kan. Betul. Termasuk ada Zoom ini, gitu kan. Tidak membatasi kita untuk sharing ilmu, gitu kan, untuk menebar kebaikan, gitu kan, dengan media sosial yang kita punya, gitu. Betul sekali. Ini buat sahabat suka-suka ya. Saya kalau ikut kajiannya sama beliau ini, saya tuh kayak yang kena bius, tahu nggak? Kayak yang dihipnotis, jika disirap, ke Kang lamun kajian jeung Akang teh kenapa ya? Kalau pas begitu ngedenger Kang Taufik ngaji gitu ya. Rasanya juga geus nepi ke Arab gitu. Alhamdulillah, Kang. Karena ini mungkin titipan ya, Kang ya. Kita juga rindu juga ya ngaji bareng di masjid dulu kan, begadang di masjid gitu ya, bertukar pikiran di masjid juga gitu kan. Ya ini kan semua sudah rencana Allah, Kang ya. Mungkin kita terakhir ketemu itu waktu awal-awal ketemu di apa tuh, saya masih ingat yang acaranya STHB mungkin ya. Iya, kampus STHB, betul sekali. STHB itu tahun 2000 berapa Kang Otot? 2017 atau 18 ya? Saya lupa Kang ya berapa tahun ke belakang itu ya. Ya kisaran itulah ya. Iya. Tapi alhamdulillah Kang Otot, walaupun istilahnya waktu terus bergulir gitu ya, tetap sesuai visi misi. Kalau apa dari saya pribadi, ini kenalan dulu mungkin ya Kang Otot Iya ya. dong. Siapa tahu nanti ada yang nonton apa namanya dari percakapan kita malam ini. Perkenalkan, nama saya Taufik, untuk domisili di Bandung, untuk apa namanya, untuk sehari-hari ya saya bekerja gitu kan. Selain itu juga ya sering mengadakan kajian-kajian dan juga kegiatan-kegiatan yang insya Allah positif gitu. Amin. Alhamdulillah sekarang pun saya diberi amanah untuk menjabat di kerohanian itu di DPD XTC Jawa Barat.
Dan Alhamdulillah. ya untuk pelantikannya mungkin nanti coming soon gitu. Wingsul ya. Nah, eh, Jadi selain dari sahabat gimana? suka-suka, pertama kali saya jumpa ketemu sama Kang Taufik ini, saya sudah dengar beberapa kali nama Kang Taufik itu pada saat itu. Tapi pertama kali kita tetap muka nih, sahabat, di kegiatan buka bersama juga ya, Kang, bulan puasa ya. Nah, waktu itu kita Ah, berbagi sama anak yatim juga, Kang. betul. Di kegiatan buka Heeh, bersama dan berbagi anak yatim salah satu kampus di Kota Bandung. Nah, di ya, sana kita nih sama-sama jadi pembicara pada saat itu. Hanya saja ada perbedaan di situ. Kalau Kang Taufik ini adalah pembicara di keagamaan dalam artian hal-hal yang memang baik, yang dia kuasainya, yang beliau kuasai. Kalau saya untuk sharing berbagi pengalaman buruk. Tapi bisa lah jadi mudah-mudahan motivasi, Kang. betul, mudah-mudahan ya, Ya, pengalaman buruk itu menjadi motivasi sehingga bisa merubah menjadi ke arah kebaikan ya untuk yang lainnya ya Kang ya. betul, betul. Gak apa-apa. Kalau untuk ibroh itu nggak masalah, Kang. Wala- Mudah-mudahan, Walaupun eh, walaupun pada kenyataannya saya kadang-kadang siga tobat sambal gini ngangkang dulu makannya, tapi mudah-mudahan kedepannya istiqomah ya. insya Allah. Kan nanti juga kita saling mengingatkan, Kang. Ya, Nah, alhamdulillah. kalau dulu bejat bareng, kenapa nggak tobat bareng gitu loh, ya kan? Cucok ini benar-benar benar. Gitu, gitu. Wah, Nah, lanjut Kang. Tadi setelah di DPD, saya pun apa istilahnya diberi amanah dari rekan-rekan DPP ya. untuk berkolaborasi dan juga aktif dalam kegiatan SAF namanya, SAF EKTC Indonesia gitu kan. Apa itu Kang? SAF itu? SAF itu kayak kita rapatkan barisan Kang. Oh Itu betul. rapatkan Ya. barisan untuk apa tujuannya? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau untuk secara visi misi sih hampir sama dengan Ekstase Hijrah. Cuman Hmm. kalau berbicara waktu mungkin Ekstase Hijrah lebih apa istilahnya sudah duluan terjun gitu ya. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ya mau Ekstase Hijrah, mau USAP atau misalkan Ekstase Hijrah manapun, ya sama kita Ekstase gitu. Yang tujuannya adalah untuk berubah jauh lebih baik gitu kan. Amin. Dengan kalau yang saya selalu tanamkan itu visi yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Inna solati wa nusuki wa mayaya wa mati lillahi rabbil alamin. Yaitu di Quran Hidupku, surat Al-An'am. Nah, inna solati kan sesungguhnya sholatku, solatku, hidupku, hidupku, matiku, matiku hanya untuk ibadahku semuanya untuk Allah gitu. Karena memang kita hidup di dunia ini ya untuk siapa sih? Ya, betul, betul, gitu betul. kan? Iya, kan untuk Allah gitu kan. Jadi jangan sampai salah visi gitu. Kita bukan untuk yang lain, kita hidup di sini ya untuk itu, untuk Allah. Bahkan Allah sudah mengatakan, Kalotot, gitu, sudah Ya, mengatakan dalam Al-Quran juga bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia ya untuk ibadah kepadanya. Jadi Allah tuh tidak semata-mata menciptakan seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Allah tuh menciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah kepadanya, gitu kan Otot. nggak ada lagi ya tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah ya. Betul. Nah, ibadah itu kan gak harus selalu di atas mimbar ya. Oh, Nah, bentuk ibadah itu macam-macam mm, juga ya, Kang? macam-macam. Salah satu bagian dari ibadah itu adalah contohnya dalam misalkan dakwah. Dakwah dengan yang kita bisa aja, gitu kan. Dakwah dengan apa yang kita bisa. Misalkan dengan media sosial kita, sering nge-share video-video kajian, sering nge-share daily kayak quotes tapi ngambilnya dari kisah-kisah Rasul gitu kan, itu bisa aja Betul, betul. kan. Kita itu diberikan akal yang dimana akal itu bisa kita gunakan gimana caranya nih. Saya dikasih sesuatu hal oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi untuk bisa kebaikan, nah kita gunakan handphone kita ini untuk yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya tujuannya untuk Allah gitu. Alhamdulillah. Nah, kira-kira Kang, yang umum ini yang umum dirasakan oleh anggota dari XTC Hijrah atau SAF ini sendiri, permasalahan mereka ketika masuk
atau memutuskan untuk hijrah tuh permasalahan utamanya kebanyakannya seperti apa sih Kang karakter mereka tuh? Permasalahan utama kebanyakan dari orang-orang yang hasil dari survei ya, Ya, survei dari yang curhat gitu dan lain-lain ya. Karena gini, kalau fitrahnya manusia itu dia punya rasa sisi kebaikan. Mau sebejat apapun, mau dia apa dulunya semasa kelam apapun, pasti ada fitrahnya dalam hatinya itu adalah kebaikan. betul. Ada rasa pengen jauh lebih baik, gitu kan? Betul. Walaupun dia sejahat apapun, pasti dalam hati kecilnya itu pasti ada nilai-nilai kebaikan di sana, gitu. Itu yang pertama. Jadi perlu disadari bahwa fitrah manusia itu adalah ya baik sebetulnya, memiliki sisi kebaikan. Nah, adapun dari yang sudah mereka bergabung dan lain-lain gitu kan, ya karakternya ya mungkin kalau bisa dibilang ya itulah punya masa lalu yang tidak baik tapi pengen berubah gitu. Pengen berubah dan lain-lain dan mereka bingung harus kemana gitu kan. Nah, kita ini menjadi sebagai wadahnya, sebagai apa wadah dan menyebatani untuk yuk kita bareng-bareng di sini baca Quran dari awal gitu kan, terus belajar apa namanya tauhid, belajar bagaimana caranya memanusiakan manusia sesama manusia gitu kan. Dan kita juga mengutamakan ada yang paling apa yang paling penting itu harusnya adab gitu. Adab. Jadi jadi misalkan kita nih yang baru hijrah Kang Otot, harusnya lebih bijak dalam menyikapi perbedaan gitu ya. Misalkan ada orang yang misalkan ada golongan A, B, C, dan D. Atau misalkan ada karakteristiknya A, B, C, dan D. Nah, dari orang-orang yang mungkin belum hijrah sepenuhnya gitu kan, atau dia belum paham, seharusnya kita memahami. Memahami di sini adalah dengan cara, oh ternyata karakternya dia itu seperti ini. Gimana caranya nih biar kita masuk ke mereka. Nah, itu. Dan kita yang udah duluan harus punya adab yang lain. Contohnya adalah kita harus lebih tawadu, harus lebih sopan santun gitu kan. Jadi jangan, wah dia haram nyakek kue botol. Nah, tidak seperti itu dakwah itu gitu. Jadi harus dengan cara bagaimana Rasul mengajak gitu kan umat manusia untuk kembali ke jalan Allah, yaitu dengan kelembutan, dengan tutur kata yang baik gitu kan. Tidak seakan-akan kita menggurui, tidak. Tapi bagaimana caranya ketika kita berdakwah, kita mengajak itu dengan cara yang soft lah, bisa dapat feel-nya dengan mereka yang kita ajak gitu. Ya. Ini saya pengen bertanya nih sama Kang secara pribadi sebetulnya ya. Ketika mayoritas nih, disebut mayoritas jelas ya kan, lebih dari setengah anggota klub ini, ormas ini berkegiatan di luar ajaran agama lah, seolah-olah seperti itu, di luar yang disukai oleh Allah gitu ya. Nah, ketika akan memutuskan untuk merubah haluan ini, merubah mindset mereka ini, apakah nggak takut untuk dimusuhi atau untuk dianggap apa gitu sama yang lain-lain? Apa gimana Kang? Kan ada juga bahasanya mungkin, boleh kan maneh gitu, lu juga dulu kayak begitu, jangan jangan munafik, jangan so suci dan lain-lain. Kira-kira untuk menerpa hal-hal omongan yang seperti itu dengan cara seperti apa metodenya Kang? Untuk metode sendiri ya itu kan menjadi sebuah tantangan dakwah, Kang ya. Justru seninya dakwah tuh di situ. Betul. Kalau misalkan gak ada itu kita flat, gak ada ujian Kang, gitu, gak ada ujian. Dan kita harus berkaca. Berkacanya adalah ke sirah nabawiyah atau ke zamannya Nabi. Lihat, Nabi ketika berdakwah itu sama Umar bin Khattab mau dibunuh loh. Itu ketika di Mekah dilempari loh. Sampai dia berdarah-darah, sampai ketika sujud dilempari kotoran unta. Nah, sekarang kalau misalkan kita ketika mau mengajak di lingkungan yang seperti itu, terus ada yang misalkan seusad dan lain-lain, ya kita berkacalah kepada Rasul, gitu kan? Iya. Rasul saja yang dia sampai nyawanya berani ditaruhkan, gitu kan? Nah, kita yang baru segini masa udah nyerah, malu dong, gitu, ya kan?
Betul. Mau dong. Apalagi yang notabene ini orang satu organisasi ya, maksudnya ya kan, Iya, betul, betul. Dan itu bukan yang ya, lain. iya. Dan kita harus itu tadi mempunyai adab. Adabnya itu ya memahami satu sama lain. Oh mungkin ya mereka seperti itu ya mungkin karena belum paham dan lain-lain gitu. Kita doakan kan yang Rasul contohkan ketika ada yang mencela kepada kita bukan melawan. Ketika ada yang mencerca kita bukan melawan, tapi Doakan. mendoakan. Kecuali kalau agama yang dihinakan baru kita lawan. Itu kan Otor. Mantap sekali Gitu. benar. Ini untuk apa ya? Mensiasati nih Kang, mensiasati karena yang saya rasakan nih yang disebut tobat sambal tadi itu Kang. Kadang-kadang lagi tekun beribadah, tekun gitu beribadah ya. Ya. Tapi ketika lupa sama sekali saya nggak ada sama sekali. Mungkin sahabat suka-suka di sini juga ada yang mengalami seperti saya. Nah ini caranya nih Kang, resepnya biar kita bisa konsisten gitu loh, bisa istiqomah dalam artian istiqomah konsisten ya, lain istri tilu kompak seimahnya. Amin. Amin. Kalau sama Allah dikasih. Iya betul. Gitu Kang. Ini maksudnya resepnya tuh seperti apa biar bisa istiqomah? Karena Kang kan dulu juga berawal dari seolah-olah ya dalam tanda kutip haram jadah heula meureun kan dulu teh. Betul. Sampai sekarang Setuju. Sampai sekarang sudah konsisten di sajadah gitu. Nah itu gimana Kang resepnya Kang coba? Oke, yang pertama Kang, manusia itu tidak luput dari yang namanya sebuah dosa, ya. Ya, betul. Betul ya. Betul. Tapi sebaik-baiknya pendosa yaitu yang dia bertobat atau kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Terus lalu bagaimana sih step by step gitu kan biar kita menuju istiqomah gitu kan? Ya. Nah, memang kita perlu yang namanya kayak resep-resep kayak gitu tersendiri. Kita harus tahu apa sih yang bisa membuat kita istiqomah. Ya, kalau saya pribadi memang dari awal sih perbaiki dulu niatnya. Jadi innamal amalun binniyat. Semua itu tergantung dari niat. Gitu ya. Kalau kita niat hijrahnya karena Allah, karena Rasul, wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan ya sesuai hijrahnya Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena di urusan dunia, karena urusan wanita, jadi ya itu pun dia akan mendapatkan yang itu sesuai dengan niatnya apa gitu ya. Jadi memang yang pertama kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Selain itu, selain niat ya kita juga harus tahu lingkungan ini apakah bisa mensupport saya atau bisa mendukung saya enggak untuk hidup jauh lebih baik. Gitu. Lingkungan juga penting ya Kang ya, berperan penting. Ngaruh. Tapi jangan sampai seperti ini, kita mau hijrah tapi meninggalkan kawan-kawan kita yang lama. Tetap ketika kita sudah hijrah, sudah memiliki ilmu yang cukup, gitu, kita balik lagi ke siapa? Ke lingkungan yang dulu untuk apa? Untuk berdakwah, mengajar, gitu kan? Karena jangan sampai kita egois. Ketika kita pengen bahagia sendiri, sedangkan kawan-kawan kita ditinggalkan. Nah, hati-hati karena yaitu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap perbuatan yang baik atau yang tidak baik itu akan ada balasannya gitu. Dan itu ada hisab juga kan. Ketika misalkan kita sudah tahu nih lingkungan kita yang dulu itu harus kita benahi, harus kita perbaiki gitu kan. Nah itu kan nanti kita kena hisab juga. Nanti Allah bertanya, kenapa kawanmu yang lama, yang seperjuangan, yang dulu mungkin ya, sama-sama tukang nyekek botol, sama-sama tukang ngeplay istilahnya. Kenapa nggak diajak untuk ke jalanku? Kan bisa aja seperti itu. Oh itu jadi akan ada pertanyaan seperti itu juga Kang. Jadi bukan lulu gue ya. Bukan lulu gue sebetulnya ya. Iya, betul. Karena kan tugas manusia itu saling mengingatkan satu sama lain. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr.
gitu, saling mengingatkan dalam kebenaran dengan penuh kesabaran. Itu tadi ketika mungkin ketika kita balik lagi, ketika kita sudah hijrah, kita pengen ngajak rekan-rekan yang dulu satu perjuangan di kegelapan gitu ya, kita pengen ngajak rekan-rekan kita jadi lebih baik, yaitu dengan sabar, dengan penuh kesabaran gitu. Yaitu tadi, oh so ustad orang apa mana sih gak bahala kumaha gitu kan. Yaitu balik lagi ke rekan-rekan kita itu mengajak dengan yaitu ada. Terkadang kalau misalkan kita nggak bisa nih ya, nggak bisa ngajak kita ucapan, tunjukkan bahwa kita sudah hijrah, bukan surah, bukan jubah gitu kan, tapi dengan kelakuan kita tunjukkan. Misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang harus kita lakukan adalah apa? Sholat, ya kan? Iya. Kita tunjukkan ke rekan-rekan kita yang katakanlah yang belum hijrah, kita contohin ke mereka, ayo sholat yuk, misalkan. Sok-sok tihela, sok-sok orang mah wakilan kemana, kan kadang seperti itu ya. Gak apa-apa, tapi memang harus kita kasih contoh, gitu kan. Insya Allah dengan kita kasih contoh, dengan sendirinya ya mudah-mudahan rekan-rekan kita yang lihat diberikan hidayah juga mau ikut sama kita, gitu. Karena memang saya pengalaman seperti itu, ketika saya mengaplikasikan dengan akhlak dan adab, itu alhamdulillah Allah gerakan hatinya untuk mau berubah gitu. Dia curhat, terus orangnya hayang sih gambarnya kupacarana. Nah kan gitu. Jadi terkadang dakwah itu dengan yang keras itu nggak bisa dengan keras, tapi dengan kelembutan. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan dakwah itu ya dengan kelembutan. Lihat aja Umar kan, segarangnya seperti apa, ditakuti di Mekah, tapi ketika dengan bertemu dengan Rasul dia tuh tidak bisa apa-apa. Gitu. Kenapa? Karena dengan kelembutannya. Itu yang saya rasakan pertama kali saya dengar Akang ngaji. Itu yang saya rasakan. Saya kan seneng nyanyi ya Kang ya, saya seneng nyanyi, saya seneng seni musik. Begitu Akang ngaji, mak dalam hati saya, edan, ya naon ya, gitu loh. Di hati saya nih Kang ya naon ya, kok bisa kayak begini gitu loh. Maksudnya itu kan hal baru yang saya temukan ya Kang ya, hal baru yang saya temukan. Mencegah sarana anjir nangen kieu urang hayang bisa jika kieu tah gitu loh. Gitu Kang awalnya. Insya Allah. Ternyata setelah saya kenal ngobrol sama Akang lebih lebih tertarik lagi saya dengan tutur kata, bahasa, terus gimmicknya Akang memperlakukan saya, mentreatment saya tuh wah, meki penasaran gitu kan sampai memutuskan diri untuk pengen ikut saya. Pengen terjun gitu. Cuman ya sahabat suka-suka pada saat itu saya memang lebih masih lebih banyak setannya merenya di dalam diri saya. Gak apa-apa. Karena memang merubah kebiasaan itu gak gampang gitu kan. Yang penting kita senantiasa semaksimal mungkin untuk mau berubah jauh lebih baik gitu kan. Walaupun misalkan tobat maksiat, karena memang tugasnya setan adalah iblis itu kan berjanji kepada Allah bahwa akan mengganggu manusia untuk menjadi istilahnya untuk menjadi bahan bakar bersamaku katanya. Tapi kata Allah apa? Kata Allah itu sok weh, bahasa Sunda nama sok weh kumana ganggu dalam misalkan berbuat dosa-dosa manusia atau orang bakal ngahampura gitu. Makanya di Al-Qur'an dikatakan Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Makanya Allah mengatakan Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmatku atau dari rahmat Allah. Gitu. Jadi sebanyak apapun dosa kita di lautan, ibaratkan dosa itu kapal Titanic kan, kapal terbesar di dunia, tapi lihat ampunan Allah itu seluas lautan. Ya, kalau kapal itu besar,
Ya, Ibaratkan kapal itu dosanya, tapi lihat ampunan Allah, airnya lihat sangat luas gitu. tidak Jadi terhingga ya Kang ya. jangan pernah berputus asa gitu. Ya, Insya Allah karena nanti kalau misalkan setelah COVID saya kita apa ya? Iya, siga kayak notis dewa ya barusan. Saya langsung teng gitu tah. Kenapa bisa gitu ya ya Kang ya? ya nggak tahu ya, itu ya hidayah dari Allah betul ya. Wah, saya kadang-kadang mungkin untuk sahabat suka-suka juga di sini ada juga mungkin yang punya perasaan yang sama ya Kang ya. Kadang-kadang Hmm, saya punya pemikiran gini, ketika diajak bertobat, ada salah terbersit apa dosa saya diampuni gitu ya dengan sebegitu banyaknya hmm, dosa saya, mungkin nggak sih saya diampuni? Kayaknya nggak mungkin nih saya diampuni. Saya udah banyak banget bikin dosa, bahkan ya, tiap detik, tiap menit saya tuh seolah-olah kalau dibandingkan dengan yang memang seharusnya itu berdosa semua gitu yang saya lakukan hmm, setiap harinya. Nah, kadang-kadang suka ada pemikiran saya nggak akan diterima kayaknya ini. Sehingga ada juga nggak sedikit juga kan teman-teman saya di lapangan ya dulu sampai bilang, udahlah mau taubat juga kita nggak akan diterima, udah tanggung lah. hmm, Seolah-olah begitu Kang. Kira-kira untuk ya, meyakinkan mereka nih, untuk meyakinkan mereka tuh gimana ya Kang ya? Bahwa memang seperti yang Akang bilang barusan, kalau dosanya sebesar kapal Titanic, maafnya sebesar lautannya gitu loh. Ampunannya ya, sebesar lautannya. Nah, ya, metodenya kan penyampaiannya kadang-kadang kalau terlalu rumit, dalam artian rumit, mereka ya, lebih menolak gitu Kang. ya. Kalau misalkan ya Allah itu kan bisa aja ya ketika berkata kun fayakun, ya kalau misalnya Allah terjadi terjadi gitu ya. Nah, logikanya kalau misalkan Allah nggak suka sama kita dan nggak mau lagi nerima tobat kita, udah weh dicabut nyawanya. Ya saya paihan gitu kan. Karena hidup Ya, lagi sia-sia gitu kan. Tetapi ada sahabat yang dulu mengatakan gini seperti ini. Salah satu alasan Allah masih menghidupkan kita pada saat ini, itu tandanya Allah ingin lihat kita jauh lebih baik lagi daripada hari kemarin. salah Gitu satu kalau faktornya kenapa kita masih hidup sampai detik ini, hmm, itu Allah karena mengharapkan tobatnya gitu. Seolah-olah begitu Kang. betul. Iya, Itu contoh konkretnya maksudnya. iya, Oh, betul. jadi Ya kan? penjahat Kalau misalkan sepenjahat sekalipun juga kalau masih dikasih umur, berarti itu masih ada kesempatan untuk taubat, diberi toh? kesempatan sama Allah untuk taubat. Gitu Kang Otot. Pernah gak berpikir kenapa sih Allah tuh masih Oh, menghidupkan pernah, saya? benar, pernah saya kan. Kenapa sih? Padahal saya tuh udah banyak dosa banget gitu kan. Menzolimi orang tua, bermaksiat, gak pernah sholat, dan Iya, lain-lain gitu kan. Ya benar-benar. itu, Allah tuh masih sayang sama kita kan. Gitu. Allah masih mau kita ngelihat jauh lebih baik. Allah tuh pengen mendengar suara rintihan kita ketika sujud. Allah tuh pengen kita belajar Al-Quran. Allah tuh pengen kita berbakti sama orang tua gitu. Iya juga ya, betul juga. Jadi sahabat suka-suka yang ahli maksiat, yang mahir dalam hal maksiat, jangan putus asa ya. Ini Ya, baru saya dengar juga ternyata selama kita masih hidup, pintu taubat itu masih terbuka berarti Kang ya. ya. Dan setiap tobat itu Allah akan ampuni. Setiap tobat itu Allah akan ampuni. Ya, setiap dari dosa-dosa kita ketika kita tobat Allah pasti akan ampuni. Wallahi. Oh, iya, betul. Ada ciri khusus nggak Kang ketika kita bertobat dan tobat kita itu di apa ya? Mencek bahasa gaul di ACC lah ku Allah teh gitu kan. Kalau kelihatannya seperti ini, ketika kita mau berbuat dosa lagi, hati itu menolak. Salah Itu ya. satunya itu ya. Salah satunya itu Eh, ya. salah satunya itu. Itu kode terkecil ya bahwa Allah menerima kita itu ketika kita melakukan hal itu lagi, kita tuh kayak ada tameng gitu embung gitu. Nah, itu salah satunya. Itu salah satu ciri Kang. Ya, salah satu ciri. Wah, simpel ya Pernah nggak? sebetulnya ya sering Iya, sering Kang saya sering ngerasain gitu kan. Bener. iya, iya, itu dia. Itu tandanya ya itu udah level iman kita juga udah naik gitu. Oh.
Sempat saya beberapa kali diajak gitu kan, yang dulunya saya yang mengajak mereka, malah sekarang kan saya yang diajak gitu ya. Hmm. Nah, saya diajak sempat beberapa kali di dalam hati itu, saya nggak mau gitu loh. Oh iya, betul. Karena ya itu salah satu dari istilahnya makanya Allah gitu ya. Hmm. Yang dulu mungkin suka minum, tiba-tiba udah nggak pola berhenti gitu, udah nggak ada lagi mood buat ke sana gitu. Terus yang biasanya punten yang suka nonton XXX gitu ya, tiba-tiba udah nggak ada lagi gairahnya, malah pengen nikah dengan wanita soleha gitu kan. Salah satu kata bukti dari apa? Salah satu Tobat ya, kita diterima gitu ya. ya. Itu Jadi adalah sudah tidak ada lagi fashion untuk berbuat keburukan istilahnya, atau berbuat maksiat gitu. itu tanpa disadari sebetulnya ya. Iya. Dan saya yakin yang lain juga sering, bahkan ya mungkin pada merasakan juga hal seperti itu. Saya yakin ini, sahabat suka-suka, saya yakin kalian ini pernah merasakan hal itu. Jadi itu contoh konkretnya kata Kang Taufik, ketika taubat kita ini diterima oleh Allah itu ya salah satu cirinya kita tidak mau lagi ada penolakan dalam hati ketika akan melakukan hal itu lagi ya Kang ya. Maksiat. Betul. Betul. Dan ditandai lebih lebih aksesnya lagi, kita ibadah itu jadi naik gitu. Ibadah itu misalkan dalam hal sholatnya semangat, nggak malas-malesan gitu kan. Ya, pokoknya ibadah kebaikan tuh jadi apa namanya, jadi meningkat aja. Nah, itu salah satu tanda Allah sih udah nerima kita, betul. Amin, amin. Kode terbesarnya. Amin, Gitu. amin. Kembali lagi ke adab, Kang. Saya sempat mendengar kalimat atau baca kalimat dari berbagai orang gitu ya, bahwa lebih baik orang beradab daripada orang berilmu. Itu penetrasinya gimana maksudnya, Kang? Penekanannya ke arah mana nih? Simpel, Kang. Gini, banyak orang yang berilmu tapi dia tidak beradab. Tetapi kalau orang yang beradab itu pasti dia berilmu. Jadi Iya. gini, lihat aja orang yang berilmu itu ya, kita berbicara dalam segmentasi misalkan pemerintahan. Lihat orang-orang yang duduk di pemerintahan, nggak mungkin dong dia istilahnya pendidikannya misalkan cuman TK, cuman SD gitu kan. Jenjang Ya pendidikannya orang-orang betul. berilmu kan, betul kan? Betul. Ya, Eta ge orang-orang lamun berilmu kan. teu meuli ijazah, Kang, eta ge lamun teu meuli ijazah. Nah, paket C. Nah, orang yang berilmu itu belum tentu beradab, tapi orang beradab sudah pasti dia berilmu. Maksudnya gimana? Banyak orang yang berilmu, ya, kalau tanpa dibarengi dengan adab, ya dia nggak tahu gitu tata krama, sopan santun yang didasarkan oleh agama gitu ya. Jadi dia seenaknya gitu. Teman-teman dikasih jabatan seenaknya, dikasih jabatan tidak amanah, dikasih jabatan dipergunakan untuk eh, apa kepuasan sendiri, tidak melihat rakyatnya, gitu kan. Nah kalau orang yang beradab, ketika dia apa namanya, Diberi ya makanya ada, kepercayaan gitu. ya, ketika dia apa memiliki adab, itu ilmu itu sudah pasti ada, ya. Misalkan dia di segi pemerintahan, oh dia yang didulukan itu siapa? Yang didulukan itu pasti masyarakatnya. Kebijakan-kebijakan apa yang dapat menguntungkan masyarakatnya. Nah itu salah satunya. Atau kita sendirilah, kita bisa mengukur diri sendiri, apakah kita punya adab atau tidak gitu. Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Kalau kita memperlakukan orang tua kita masih dengan misalkan sering ngomong nada tinggi gitu kan, menyusahkan orang tua, berarti kita belum memiliki adab. Karena sejatinya ya, ketika kita memiliki adab, pasti kita tuh berbuat kepada orang tua kita itu seperti raja. Apa yang orang tua pengen kita kasih, kita coba kasih gitu kan. Apa yang orang tua pengen ya kita bantu gitu. Atau bahkan yang mudah-mudahan kita semua sebagai anak kan pengen ya, mudah-mudahan dapat menghajikan umurkan orang tua kita. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Terus untuk hasilnya itu kan, kalau kita pengen lihat kita udah punya adab belum sih, gitu kan ya? Kita udah punya adab belum sih?
Kita lihat aja cara memperlakukan orang lain, cara memperlakukan adik kita, cara memperlakukan yang di atas kita seperti apa. Kalau kita sudah memperlakukan baik, insya Allah kita memiliki anak. Tapi kalau misalkan sebaliknya, berarti kita hanya punya ilmu doang, tapi nggak punya adab. Gitu. Yang lebih celaka nggak berilmu dan nggak beradab juga gitu ya. Iya, hewan kan gitu. Tapi banyak loh yang kayak begitu kan zaman sekarang udah bego gitu ya. Seolah-olah ya ini mah ya maaf ini mah bukan gimana-gimana. Banyak saya nemuin di Instagram dulu gitu ya orang yang nggak punya ilmu gitu ya, yang so tahu komentarnya so tahu juga terus dengan kata-kata yang kurang beradab gitu ya, mah lengkap berarti kan double kill lah. Suspek gitu. Kira-kira gimana ya Kang untuk selain mencontohkan gitu ya, selain mencontohkan ketika kita ingin merubah adab seseorang nih, yang kan nggak sedikit juga saya menyayangi sahabat saya yang ini nih misalnya, tapi dia ini punya adabnya seperti ini, gimana cara kita memberitahu sama dia gitu kan. Kalau sama teman mah kita biasa lah gitu ya, mau ngomong juga cuek gitu kan. Selain mencontohkan gitu, kira-kira gimana kan bahasanya atau metodenya lah gimana? Selain mencontohkan itu ada apa istilahnya jalan lain ya, jalan lain selain mencontohkan, yaitu dengan doa. Karena kekuatan orang Muslim atau kita kekuatan untuk merubah seseorang, karena kan yang membolak-balikan hati manusia itu Allah ya. Makanya kita sebagai sahabat yang baik, ya, mendoakan juga sahabat-sahabat kita untuk yang mudah-mudahan mau menjemput hidayahnya seperti yang kita harapkan, seperti yang kita duluan udah atau istilahnya hijrah gitu. Jadi selain memberi contoh, selain bersikap baik dan lain-lain, doa juga itu sangat penting ya. Penting, sangat penting malah. Karena doa itu ya ibaratnya kunci juga, kunci utama dalam bisa merubah seseorang. Gitu. Oh gitu ya. Iya juga sih ya. Dipikir-pikir benar oke. Dan benar oke emang benar benernya. Iya emang betul. Gitu Kang. Wah luar biasa ini. Yang sering ini nih Kang, menurut Akang gitu ya, yang sering terjadi di lingkungan kaum milenial sekarang ini, ada buruk tuh yang seperti apa? Ada hal yang kecil aja, hal buruknya. Contohnya yang, contoh terkecilnya gitu. Oke, example-nya adalah misalkan kita dalam misalkan reuni. Ya. Reuni itu kan momennya kita sharing, brainstorming gitu kan, atau menceritakan apa-apalah gitu, temu kangen dan lain-lain. Nah, kita punya gadget handphone gitu kan. Ya. Tapi ya kita ketika ngumpul malah asik-asikan dengan handphone sendiri gitu kan, lebih asik dengan handphonenya sendiri. Nah itu salah satunya itu sih gitu. Contoh kecilnya ya. Contoh kecilnya ya. Ya adab tuh. Yang punya adab tuh jangan punya adab kayak gitu. Jadi kita harus menempatkan sesuatu hal pada tempatnya juga gitu. Ketika atau ada misalkan orang yang melakukan suatu hal yang tidak pada tempatnya, itu sudah termasuk hal yang tidak beradab berarti ya Kang ya? Betul. Dipanggil sama orang tuanya malah main TikTok. Oke lah main TikTok silakan. Tapi ada waktunya. Ketika dipanggil sama orang tua, ini harus nyaut. Dan kita harus istilahnya, kalau kita, ini kunci juga ya Kang ya. Betul kalau kita pengen bahagia dunia akhirat, ya muliakan orang tua kita, insya Allah akan mudahkan jalan. Betul. Bagi kita. Amin. Gitu. Mungkin Akang tadi sempat ngedengar ya, saya agak teriak ke Mama, ada yang mau podcast dulu. Tahu nggak kenapa itu Kang? Saya ngomong. Salah satunya adab. Karena sebelumnya khawatirnya ada kekhawatiran dalam diri saya. Karena sebelumnya sempat terjadi saya lagi podcast gini diajak ngobrol sama Mama.
Nah, Saya atau dipanggil ya, ya atau dipanggil ya, atau dipanggil. Saya kan nggak enak kan? harus Iya. memprioritaskan yang mana nih gitu kan. Ah. Akhirnya Betul, betul, betul. saya minta izin dulu, saya bilang barusan kan saya bilang Mas ada mau podcast dulu gitu, biar apa, Iya, antisipasi takutnya saya dipanggil betul, lagi asik betul, bahasan jadi dosa ke tengah betul. jawab, bener nggak? Itu salah satu adab yang kecil, adab-adab kecil yang harus kita gunain di kesehari-hari, karena memang istilahnya meminta izin, ya meminta izin lah pada intinya ya kayak tadi. Itu juga salah satu adab kita. Jadi khawatirnya ketika nanti kita podcast, orang tua kita manggil, waduh jadi gimana gitu kan. Dan itu kemarin Sedangkan kan, kejadian kan. sedangkan dalam Al-Quran itu kita ketika dipanggil sama orang tua atau disuruh sama orang tua, jangan manggil gitu kan. Manggil Iya, itu juga nggak boleh. Gitu. aja juga nggak boleh ya. Nggak boleh, nggak boleh. Bahkan katanya nih, saya sempat dengar cerita dari salah satu ustadz, katanya ada orang yang lagi sholat, bahkan lagi sholat, tiba-tiba dipanggil sama ibunya, harus ngejawab itu, harus. Iya betul. Oh Kalau betul itu kan? kalau kalau sholat sunnah ya boleh. Tapi kalau misalkan yang wajib nih, misalkan kalau sholat fardu, kita kencengin aja. Misalkan Allahu Akbar, takbirnya dikencengin. Jadi biar Oh, kasih kode, dikasih kode ya, kasih isyarat, kode bahwa betul. kita tuh lagi sholat. Tapi kalau sunnah itu nggak masalah, karena kan khawatirnya juga urgent ya. Kalau lagi sholat Hmm, sunnah nih, misalkan orang tua kita panggil, itu boleh aja. itu Tapi ya cari saking pentingnya adab sama orang tua gitu ya. pentingnya. Bahkan lagi Betul. sholat aja harus ditinggalkan, kalau lagi sholat-sholat boleh Mm-mm. gitu ya, boleh, harus direspon lah Iya. gitu kan. Oh, Iya. mau mau main TikTok merenya, berarti saya Iya, dosa dong. itu dia. Saya dosa dong kemarin waktu mama saya manggil, saya cuma melihat begini aja, kasih kode gitu loh. Ya, karena kita nggak tahu kan ya nggak apa-apa. Ya, Tapi berikutnya ya kita usahakan kalau komunikasi dengan sama orang tua kita. Ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Sepele, tapi kalau kita udah tahu itu jadi dosa. Kalau misalkan mengabaikan. luar biasa ya, di Islam ini mengatur secara detail berarti ya kehidupan manusia di dunia itu ya. Detail banget Dengan kan kalau menurut saya. sebaik-baiknya. Betul, dengan sebaik-baiknya malah. Sebaik-baiknya ada tambahan lagi detail dan memang sebaik-baiknya. Hmm, gitu. Benar-benar iya. Aduh, alhamdulillah. Saya masih pengen ini kan, masih pengen dibikin merinding lagi nih sama Kang. Boleh, Kira-kira boleh. kalau boleh, saya pengen dengar lantunan ayat suci Al-Quran dari Akang yang pas untuk kaum milenial nih, buat sahabat suka-suka di rumah gitu kan. Iya. Ini salah satu ayat yang saya suka banget gitu kan. Itu surat Ar-Rahman gitu. Ini Wah, nama juga buat saya itu Kang, nama saya. surat, tapi bukan surat Hadi Rahman ya, tapi surat Ar-Rahman. Ya, ini juga ya mudah-mudahan yang jomblo yang nonton nih bisa digunain surat ini untuk mahar juga kan, karena bagus surat ini. Amin, Gitu amin. ya. Siap. Boleh dibaca ya, Atuh, sedikit alhamdulillah. Tuh kalau mau makan, sedikit aja ya. siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Saya sampai apa ya? Nyelak dengan di siga kumaha gitu tah. Ya mudah-mudahan. Saya cuman apal beberapa artinya di ayat-ayat tadi yang terakhir kan. Fabi ayyi ala irobikuma. Maka nikmat Tuhanmu manakah? Tuhanmu manakah yang telah kamu dustakan? Gitu. Itu kalimat itu menurut saya ya. Terus seolah-olah nih ya. Terus mana yang naon deui sih sebenarnya? Jadi jelema teh yang naon gitu ya, seolah-olah gitu ya kan. Semua udah dikasih dari mulai matahari, bulan tadi kan ya. Terus dan lain-lain dengan seisinya gitu kan, seisinya di alam semesta ini sudah dikasih. Terus kamu nuntut apa lagi sama Tuhanmu teh gitu kan? Seolah-olah begitu ya. Betul. Karena Allah tuh udah kasih segalanya sebetulnya. Tinggal kita mampu mensyukurinya atau tidak gitu kan. Ini bahasanya panjang sih kan. Kayaknya nanti kalau ada kajian, nah ini kita bahas. Wah, ini menarik banget. Benar-benar. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya terima kasih banyak Kang, benar-benar hal yang luar biasa menurut saya ya. Di sisi lain saya memang mencari kemanfaatan di sini, tujuan saya itu sebetulnya apapun ya, sisi manfaat baik. Di sisi lain juga saya mendapatkan hal yang baru ternyata sekarang. Sampai lupa saya mau nanya apa. Kang, terima kasih ini sudah mau berbagi ilmunya sama kita, sama saya khususnya, umumnya sama sahabat suka-suka. Jadi podcast saya ini namanya podcast suka-suka, Kang. Suka-suka itu suara kita-kita. Selanjutnya kita kembalikan sama kakak gitu. Selanjutnya terserah kakak yang nonton mau seperti apa pengaplikasiannya di kehidupan mereka. Tapi mudah-mudahan apapun itu, siapapun itu bintang tamunya akan selalu menjadi inspiratif. Mudah-mudahan gitu. Amin. Dan ini menurut saya ini hal yang sangat inspiratif sekali di usia muda, sudah ilmunya luar biasa. Kalau ditanya Adam, saya udah nggak usah bilang lah. Bukan saya ini di depan Kang Taufik. Saya aja kebius saya bilang. Bayangin sama sahabat suka-suka, seorang otot kahipnotis kudese mah asli. Kalian harus coba deh, penasaran nih anak anestesi, coba penasaran ya, ikut kajiannya sama Kang Taufik sekali aja atau enggak 2 kali aja dulu, coba aja, dijamin lah, saya jamin kalian merasakan apa yang saya rasakan, dijamin. Amin. Ya, amin. Ya, insya Allah Kang Otot, terima kasih sudah mengundang saya. Mudah-mudahan ya tadi tujuannya sama. Mudah-mudahan kita menebarkan kemanfaatan gitu kan ya. Amin. Terus dari konten-konten ini juga saya mendoakan mudah-mudahan Kang Otot dan tim mungkin ya sehat selalu. Amin. Terus Allah mudahkan segala urusannya gitu kan. Amin. Dimudahkan juga segala niat baiknya. Amin. Ya. Amin. Mudah-mudahan juga istilahnya banyak lagi nih Kang Otot yang lain yang dimana menjadikan media sosial ini untuk kebermanfaatan
gitu Amin. ya Kang Otot ya. Siap. Eh, Ada ini nggak mudah-mudahan Kang? Pesan terakhir nih untuk teman-teman, untuk sahabat suka-suka yang baru mau hijrah atau yang sedang hijrah, menjalani hijrah, pesannya untuk mereka dari Akang kira-kira. oke, pesannya satu sih ya. Tadi apa se sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu, itu yang pertama. Yang kedua, hijrah itu jangan dinanti-nanti, nanti keburu mati, nanti keburu dikapani gitu. Dan yang ketiga, itu setiap manusia itu adalah memiliki dosa, atau manusia itu pendosa, tapi sebaik-baiknya pendosa adalah yang dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua nanti dipertemukan kembali gitu ya, Siap. di Amin. surganya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Amin. Mudah-mudahan amin Amin. gitu ya. Dan ini juga mudah-mudahan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua di sini termasuk yang mendengarkan, teman-teman suka-suka gitu kan, untuk saksinya adalah ya kita pernah sharing untuk kebaikan, yang mudah-mudahan nanti di sini ada kebermanfaatan yang bisa diamalkan mungkin nanti di rumah ya, yang menjadi saksi nanti di akhirat untuk saksinya adalah ya kita bisa bersama-sama nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala gitu, karena saling mengingatkan gitu. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak buat Akang ya dari saya. Ya. Semoga Akang selalu diberkahi, selalu diberi kemudahan dalam berdakwah, selalu diberkati sama Allah, diberi kesehatan dan doa yang terbaik ya Allah, ya. untuk Akang sekeluarga. Amin, amin. Insya Allah sama satu keluarga Kang Otot juga ya, saya doakan tahun ini. Amin. Ya, itu siap Kang Otot ya. Siap Kang, atur nuhun ya Kang ya. Siap. Ya, saya sampai ketemu nanti di kajian. Saya tunggu di kajian Ekstase Hijrah. Saya tunggu di kajian dan sampai ke Indonesia. Ya, siap. Saya rindu dengan Kang Otot ya. Mari. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat suka-suka. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang tadi dibicarakan oleh saya dengan Kang Taufik bisa menjadi sumber manfaat untuk sahabat suka-suka semuanya. Dan jangan lupa di-share, di-subscribe, di-komen, dan di-like video suka-suka semuanya. Tetap di suka-suka, suara kita-kita, selanjutnya terserah kakak. Assalamualaikum.